Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andu Fieri dari Prodi Teknik Pertambangan dengan nomor induk mahasiswa 1203769 dan saya berkuliah di Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya telah membuat suatu program dengan format dev C++, yakni yang pertama yaitu mengenai program untuk mencari bangun ruang. Yang pertama ada balok dan yang kedua adalah tabung. Latar belakang saya membuat program tersebut karena saat ini banyak sekali inovasi-inovasi dalam bidang aplikasi software dalam bentuk apapun itu untuk mempermudah kita dalam belajar mengenai hitung-menghitung luas ataupun yang berkaitan dengan dunia matematika. Maka dari itu saya mencoba untuk membuat program sederhana ini agar membantu kita semua untuk mempermudah kita dalam belajar. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pertama flowchart mengenai program balok tabung ini. Di sini saya telah membuat suatu struktur flowchart dengan format, sebenarnya formatnya adalah Flowgo, namun di sini saya membuat dengan format Word untuk mempermudah. Dan sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada dosen dikarenakan di sini saya membuat strukturnya dengan sangat sederhana karena keterbatasan saya atas pengetahuan materi logaritma, jadi saya membuat bentuk sederhana dari program DevCPurpose ini. Sini ada pertama main seperti biasanya di aplikasi logaritma. Untuk mengawali sebuah struktur logaritma pasti ada suatu format kode main dan di akhir ada end. Ini sudah saya taruh bentuk gambaran dari keduanya. Kemudian di sini ada format data integer pilih, yaitu nanti kita akan memilih dalam DevC++ ini untuk banyaknya perhitungan yang akan kita pilih, dan balok tabung atau balok dan bangun ruang yang akan kita pilih yaitu balok atau tabung. Dari sini sudah ada integer pilih, dan kemudian di sini ada data integer n. N di sini yang dimaksud n adalah banyaknya perhitungan yang akan kita lakukan. Misal kita sudah menginput data bangun ruang apa yang akan kita hitung, misalkan saya memilih satu yaitu balok, lalu kemudian nanti akan ada cout ataupun output mengenai yang bertuliskan banyaknya perhitungan yang akan kita hitung. Jika saya menghitung 2, maka akan muncul nanti rumus di mana kita harus memasukkan 2 kali rumus balok yang kita inginkan untuk kita ketahui luas ataupun volumenya. Kemudian di sini ada format data input pilih, format data input n. Kemudian di sini ada assignment yaitu rumus volume bangun yang akan kita pilih. Di sini ada p, kemudian n yaitu selesai. Baik, langsung saja kita lanjut ke penjelasan DevC++. Pertama, di sini saya menggunakan header pada umumnya pada aplikasi DevC++ yaitu format standar, yaitu hashtag include iostream menggunakan using namespace std. Kemudian integer main yang ditandai dengan tanda kurung ini, kemudian dibuka dengan kurung buka kurawal, kemudian integer pilih n. Menggunakan deklarasi untuk memilih banyaknya bangun ruang nanti kita menggunakan n. Kemudian char menggunakan format data karakter, coba deklarasi untuk mencoba ulang atau tidak. Kemudian di sini saya menggunakan function do. Saya tuliskan di sini x, yaitu x adalah berfungsi untuk menjalankan nilai x. Kemudian di sini ada cout
nanti akan muncul output balok ruang, bangun ruang, yaitu pertama balok, yang kedua tabung. Sini ada cout pilih, kemudian kita akan disuruh menginputkan untuk memilih bangun ruang apa. Kemudian ada cout banyaknya perhitungan, kemudian kita akan masukkan, inputkan banyak perhitungan yang kita inginkan, ada berapa perhitungan. Dan di sini saya menggunakan function float. Ya, ini yang pertama float rumus volume n balok. Dan di sini kita menggunakan pi, persamaan rumus pi, yaitu sama dengan 3,14. Deklarasi, oh maaf, ini tadi deklarasi array maksud saya. Deklarasi array. Kemudian di sini saya menggunakan function switch case dari sini sampai ke sini. Jika kita memilih case yang pertama, maka akan muncul cout P sama dengan P kali L kali T, menggunakan function for juga untuk perulangan tidak bercabang. Ini kita akan memasukkan input mengenai P berapa, L berapa, dan T berapa, lalu kemudian akan di progress ataupun dianalisis dengan program ini, dan kemudian akan muncul hasil dari perkalian yang kita inginkan, hasil perhitungan maksud saya. Kemudian break di sini berfungsi untuk memberhentikan, jadi sehingga jika kita memilih case yang pertama, case yang kedua tidak akan muncul pada layar demo nanti ketika kita mendemokan suatu program. Kemudian di sini saya menggunakan default. Jika pilih tidak ada satupun di atas pilihan maksud saya, maka blok isi deklarasi input, yaitu akan keluar input Anda salah. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan for untuk mengoutput semua volume sebanyak n. Sini kemudian akan muncul v, kemudian n, dan di sini jika ingin mencoba lagi, saya sudah melakukan while, coba sama dengan dia. Baik, kita lanjut ke compile and run. Kita akan menemukan program ini. Ya, di sini kita sudah melihat output, yakni bangun ruang titik 2, ada balok dan ada tabung. Kemudian kita akan memilih. Jadi di sini ingin memilih tabung. Saya ketik 2 lalu enter. Banyaknya perhitungan yang saya inginkan, saya ingin satu saja. Lalu kemudian kita disuruh memasukkan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan rumus bangun ruang tersebut. Jadi di sini saya memiliki R1 semisal 2 cm. Kemudian tingginya 3 cm, maka langsung muncul volume dari balok adalah 37,68 cm. Ingin mencoba lagi, saya ini tidak ingin coba, jadi saya klik N saja dan selesai. Jadi inilah program sederhana yang sudah saya buat mengenai cara mengetahui atau mencari volume suatu bangun ruang tabung ataupun balok. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke program Dev C++ yang sudah saya buat yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan prodi saya, yaitu prodi teknik pertambangan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena kan keterbatasan saya mengenai pengetahuan flowchart, maka saya membuat suatu struktur yang sangat sederhana. Sini ada main, format main, yaitu kemudian string jenis ekskavator, dilanjut dengan apa saja jenis ekskavator itu persamaannya, variabel jenis ekskavator yaitu sama dengan crawler ekskavator, wheel ekskavator, dan suction ekskavator. Kemudian saya masukkan lagi data string jenis crane, sini variabel jenis crane sama dengan tower crane, mobile crane, dan hydraulic crane.
Kemudian akan ada output jenis kren apa yang Anda butuhkan. Kemudian input H sama dengan jenis kren yang jenis ekskavator yang kita butuhkan. Kemudian muncul output lagi jenis kren yang Anda butuhkan. Kemudian kita disuruh untuk menginputkan apa kren yang kita butuhkan, yaitu dengan variabel i. Kemudian akan muncul yang terakhir output jenis-jenis kren ekskavator yang telah dipilih oleh kita tadi dengan beserta harganya, harga total, dan lalu selesai. Berlanjut ke program Dev C++. Sini seperti tadi saya menggunakan header pada umumnya, yaitu include iostream using namespace. Kemudian di sini saya menggunakan string atau array jenis excavator 3, yaitu crawler excavator, build excavator, dan section excavator. Ini jenis keren di sini juga udah ada. Kemudian saya menggunakan function void pesanan sampai sini. Sini saya menggunakan function for juga, namun tidak bercabang. Lalu kemudian saya menggunakan void lagi menu sampai sini. Sini saya telah mendeklarasikan integer H, I, J sama dengan harganya yaitu 35 juta dan K sama dengan 20 juta. Kemudian akan muncul output jenis ekskavator apa yang Anda butuhkan. Lalu kita suruh menginputkan di sini. Dan di sini muncul jenis kren apa yang Anda butuhkan, lalu kita suruh menginputkan di sini. Ini ada switch lagi. Berdasarkan case nanti akan muncul output pada masing-masing yang telah kita pilih. Lalu kemudian akan muncul harganya. Ini juga ada switch case. Di sini yang tadi adalah switch case untuk jenis excavator, ini switch case untuk jenis kren. Pada jenis masing-masing case yang telah kita pilih nanti berkaitan dengan yang ada di sini. Jika kita memilih case pertama, maka akan muncul data-data harga dan jenis ekskavator yang berhubungan dengan case pertama. Begitu juga pada crane. Kemudian sini checkout and sini muncul lagi output total harga dari jenis ekskavator dan jenis crane yang telah kita pilih. Di sini akan ditotalkan menggunakan function ini checkout and total sama dengan RP. Lalu kemudian di sini saya mendeklarasikan lagi integer main. Terus di sini ada string ya, tidak. Lalu saya menggunakan data function character lagi fill. Checkout silahkan memesan, akan muncul kata-kata silakan memesan nanti pada demo. Kemudian saya menggunakan format if sampai sini. Untuk format if ini saya gunakan untuk melakukan perulangan nanti. Dan di sini ada do while yang memiliki fungsi perulangan juga sama seperti program balok tabung sebelumnya. Namun di sini saya tidak menginginkan program ini untuk berulang secara terus-menerus, jadi hanya berulang sekitar 2 kali. Baik, langsung saja kita akan mendemokan program ini dan merun program ini. Baik, di sini telah muncul kata silakan memesan, silakan dipilih pilihan jenis ekskavator. Di sini ada crawler, ada wheel, ada suction. Di sini ada pilihan jenis kren juga nih, tower, mobile, hydraulic. Nah, di sini kita disuruh input jenis ekskavator apa yang Anda butuhkan. Saya butuh crawler lah, ekskavator dan mobile crane. Sini telah muncul beserta harganya yaitu total 55 juta. Apalagi yang Anda butuhkan, saya tidak butuh lagi. Kemudian saya tulis tidak. Kemudian terima kasih telah memesan. Jadi inilah program yang berkaitan dengan prodi saya. Namun di sini terdapat kesalahan. Sepertinya ketika saya tulis 2, seharusnya yang muncul adalah mobile crane, namun di sini yang muncul tower crane. Mungkin terdapat kesalahan pada codingan saya sehingga menyebabkan ketidaksinkronan yang terjadi ketika program ini saya run.
Jadi sekian saja yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum sih?